Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pada ibu guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Silakan Revan pimpin temannya untuk berdoa. Siap, gerak. Mas-mas semuanya belajar. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk berdoanya sudah selesai. Semoga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk meningkatkan rasa kebangsaan kita, ada baiknya kita menyanyikan dulu lagu nasional, lagu Garuda Pancasila, biar kalian lebih bersemangat lagi. Oke, silahkan semuanya berdiri dulu anak-anak. Silahkan Hani pimpin. Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih Hani. Nah, semoga dengan kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila lebih membangkitkan semangat kalian lagi untuk menikmati pembelajaran hari ini, oke? Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian dahulu. Siapa kira-kira yang tidak hadir hari ini? hadir semua. Hadir semua. Oke, untuk lebih jelasnya, alhamdulillah, untuk lebih jelasnya Ibu akan mengecek kalian dulu ya. Adi, Dede, Aulia, Dion, Gugun, Irfan, Lisa, Putra, Radi, Ramdhani, Keisha, Lisa, Sakinah, Sultan, Sadat, Renya, Titi, Revan. Berarti sebenarnya ya semuanya hadir. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan untuk selalu mengikuti pembelajaran di hari-hari berikutnya. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Siap? Oke, kalau kita siap kita mulai belajar ya. Nah, sebelum kita ke materi yang berikutnya, materi hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu. Ibu akan menanyakan kepada kalian tentang apa materi kita yang sebelumnya. Oke, tentang kebutuhan. Oke, benar Dede. Ada lagi materi kita? Coba saya tanyakan kepada Aulia. Masih ingat nggak tentang materi kita yang minggu sebelumnya? Apa kira-kira perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Baik Ibu, kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan tetapi belum tentu hidup. Oke, benar sekali. Jadi kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang memang sangat dibutuhkan untuk
kelangsungan hidup kalian nantinya. Contohnya, misalnya kayak makanan, minuman, pakaian. Ini memang yang harus kalian butuhkan pada saat ini. Dan kalau itu tidak ada, berarti kelangsungan hidup kalian akan terancam. Sedangkan kalau keinginan itu sendiri adalah sesuatu yang kalian inginkan tapi belum tentu kalian butuhkan. Dan kalau itu tidak terpenuhi, itu tidak menjadi masalah. Kalian tetap akan melanjutkan hidup. Contohnya misalnya nih, kalian ingin membeli sepatu baru, padahal udah punya sepatu yang lama. Jadi walaupun kalian tidak bisa membeli sepatu yang baru, nggak masalah. Karena masih bisa memakai sepatu yang lama. Kira-kira sampai sini, kalian sudah mengerti? Berarti masih ingat tentang materi yang sebelumnya. Nah, sekarang Ibu masuk kepada tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya. Silahkan coba Aurel bacakan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. 1. Peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan. 2. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian kelangkaan. 3. Peserta didik mampu mengevaluasi berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah kelangkaan. Nah, jadi inilah 3 hal yang akan kita capai untuk materi di hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian kelangkaan. Jadi apakah itu kelangkaan? Mengapa kelangkaan terjadi dan segala macam. Terus yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan. Jadi kalian harus tahu kenapa bisa kelangkaan, apa sih yang menyebabkan terjadinya kelangkaan ini. Dan yang ketiga adalah kalian mampu atau peserta didik mampu mengevaluasi berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah kelangkaan. Tadi mengerti? Jadi ini adalah kalian bagaimana caranya kalian untuk mencari alternatif solusi atau bahan pengganti untuk mengganti apabila ada barang yang mengalami kelangkaan nantinya. Apakah kalian dengan membuatnya ataukah mencari bahan penggantinya? Setelah itu sampai sini mengerti anak-anak? Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Di dalam pembelajaran kita hari ini Ibu akan melakukan penilaian. Ada 2 penilaian yang akan Ibu lakukan, yaitu penilaian hasil dan penilaian proses. Penilaian hasil ini nanti adalah bagaimana hasil dari kalian setelah presentasi, setelah melakukan diskusi kelompok, bagaimana hasil kalian melakukan presentasi di depan kelas. Dan penilaian prosesnya adalah bagaimana cara kalian melakukan proses selama diskusi kelompok. Bagaimana caranya kalian mengemukakan pendapat, bagaimana caranya kalian bekerja sama, bagaimana caranya kalian membangun kekompakan dengan sesama anggota kelompok. Jadi nanti akan Ibu nilai semua prosesnya. Jadi bukan hanya Ibu akan memberikan menyuruh kalian untuk diskusi kelompok, enggak, tapi Ibu akan tetap menilai apa yang kalian lakukan selama diskusi kelompok. Ngerti anak-anak? Sudah dipahami? Paham? Oke, kalau paham berarti Ibu lanjutkan. Kita langsung kepada inti pembelajarannya untuk hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian. Tahukah kalian apakah itu kelangkaan? Oke, Titi bagaimana? Kelangkaan adalah tidak adanya barang di pasar. Oke, benar. Kelangkaan bisa dikatakan sebagai tidak adanya barang di pasar. Terus ada pendapat yang lain lagi? Ya, Bu. Oke, Radi. Kelangkaan adalah Terbatasnya barang yang dibutuhkan. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya dulu. Benar. Terus ada pendapat yang lain lagi?
April? Kebutuhan tapi alat pemenuhannya terbatas. Oke, benar. Jadi kelangkaan banyaknya kebutuhan tapi alat pemuas kebutuhannya yang terbatas. Jadi dari semua pendapat temannya, ada 3 pendapat tadi, semua pendapatnya benar. Mari kita berikan apresiasi untuk mereka semua. Jadi dari pendapat itu bisa Ibu simpulkan bahwa kelangkaan atau scarcity adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Jadi kalian punya kebutuhan nih yang nggak pernah ada batasnya. Namanya manusia. Selalu merasa tidak puas. Namanya manusia selalu merasa ingin dipenuhi terus kebutuhannya. Itulah disebut dengan kebutuhan yang tak terbatas. Sementara sumber daya ekonomi yang dimiliki itu sangat terbatas. Kalian tahu sendiri bahwa sumber daya ekonomi ini ada yang bisa diperbaharui, ada yang tidak bisa diperbaharui. Nah, sumber daya yang tidak bisa diperbaharui inilah yang disebut dengan sumber daya ekonomi yang terbatas. Contohnya, misalnya sumber daya ekonomi yang terbatas atau tidak bisa diperbaharui. Kayak misalnya apa? Misalnya kayak minyak bumi yang tidak bisa diperbaharui. Minyak bumi, batu bara itu tidak bisa diperbaharui sehingga akan membuat keterbatasan yang ada. Tapi kebutuhan kalian selalu terbatas. Inilah yang membuat kelangkaan. Nah, sekarang saya tanyakan, kira-kira menurut kalian nih, apa contoh dari kelangkaan? Saya tanyakan ke Putra, mungkin bisa membantu? Kelangkaan air bersih. Kelangkaan air bersih, benar. Terus kelangkaan apa lagi? Oke, Dion. Kelangkaan LPG, Bu. Kelangkaan LPG atau gas LPG. Nah, terus? Kelangkaan BBM, Bu. Kelangkaan BBM, benar. Semuanya jawabannya benar. Jadi ini yang menyebabkan kelangkaan. Ada tadi si Putra mengatakan kelangkaan air bersih. Ini benar sekali. Apalagi sekarang ini lagi musim kemarau. Lagi musim kemarau, lagi panas-panasnya, sumber air sudah kering. Sehingga banyak daerah-daerah yang kekurangan air bersih. Di daerah-daerah Sumbawa, di dekat-dekat kalian ini sebenarnya juga banyak daerah-daerah yang kekurangan air bersih. Sampai saking kurangnya mereka sampai ada yang membeli air bersih. Ya apa tidak? Ya. Ada yang mencari air bersih sampai jauh, sampai berapa kilometer dari rumahnya dan segala macam. Itu adalah kelangkaan air bersih. Terus, itu tentang kelangkaan air bersih. Terus kelangkaan yang paling sering terjadi yang dialami oleh ibu-ibu kalian. Ya, tadi udah dikatakan oleh Gideon, kelangkaan gas LPG. Terutama gas LPG 3 kilo. Ini paling sering sekali mengalami kelangkaan. Kadang orang sudah mengantri berlama-lama, tapi ujung-ujungnya mereka nggak dapat. Kalaupun dapat, pasti dapatnya dengan harga yang jauh di atas harga pasaran. Yang harga pasarannya misalnya hanya 22 sampai 24 ribu. Tapi nanti kalau di tangan orang-orang atau di tangan pengecer-pengecer, itu biasanya sudah harganya 30, 35 ribu. Dan seterusnya, jadi bisa berkali-kali lipat harganya. Nah sekarang terus juga ada tadi yang dicontohkan oleh Rehan juga, kelangkaan BBM. Ini juga sekarang menjadi kendala. Ada banyak kelangkaan, kadang ada kelangkaan solar, Pertamax, Pertalite, itu kadang mengalami kelangkaan. Padahal kalian membutuhkan BBM untuk transportasi, untuk mengisi motor kalian. Kalau tidak ada BBM, bagaimana kalian akan kemana-mana? Transportasi apa yang kalian gunakan? Kalian akan kesusahan. Makanya kadang kalau pas banyak kelangkaan itu biasanya kalian lihat banyak antrian dan segala macam. Benar apa tidak? Benar. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini. Ini bisa kalian lihat nih. Kelangkaan BBM.
Kelangkaan BBM, orang mengantri nih. Pada saat BBM nggak ada, udah ngantri-ngantri, kadang nanti ada tulisannya solar habis atau premium habis. Padahal kalian sudah ngantri berjam-jam. Nah, atau di sebelahnya, coba lihat ada ibu-ibu yang celingak-celinguk. Nah, itu menunggu gas LPG 3 kilo. Ibunya mikir, ada enggak ya untuk saya? Kira-kira cukup enggak ya sampai ke belakang? Ibunya ngitung. Saking kenapa enggak adanya gas LPG ini. Ada yang tahu enggak kenapa orang lebih memilih gas 3 kilo daripada gas 5 kilo? Kalau menurut kalian? Harganya. Oke, benar. Karena harganya. Terus apa lagi? Praktis. Benar. Kenapa orang lebih memilih gas 3 kilo dibandingkan gas 5 kilo, 12 kilo atau yang besar? Itu karena gas 3 kilo yang pertama alasannya itu harganya lebih murah, lebih terjangkau. Yang kedua, ukurannya lebih kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana, mengakibatkan adanya kepraktisan. Kalau kita lihat lagi contoh yang lainnya. Nah, ini ada kelangkaan minyak goreng. Pernah nih kita mengalami kelangkaan minyak goreng. Ya apa tidak? Ya. Di mana minyak goreng itu tidak ada stok sama sekali sampai orang berebutan. Nah, ada harganya itu dijual nanti di media sosial, di Facebook. Yang harga pasarannya misalnya harganya 1 liter 20.000, nanti dijual di Facebook 40.000. Kenapa? Ya karena barangnya tidak ada, sementara orang-orang membutuhkan. Nah, ini aja kalian lihat. Saking barang-barangnya tidak ada, orang-orang mengantri. Hanya diberikan satu. Alasannya apa? Biar yang lain bisa, biar kebagian. Nah, ini adalah contoh dari kelangkaan. Nah, sekarang yang terakhir materinya. Nah, ini adalah faktor-faktor penyebab kelangkaan. Pertama, itu adalah keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Kenapa terbatas? Ya karena tidak adanya. Karena ada barang yang bisa diperbarui tadi. Terus yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Nah, inilah tadi salah satu penyebab kelangkaan air bersih. Karena kerusakan alam akibat ulah manusia. Kalian menebang pohon, membakar hutan dan segala macam untuk membuka lahan. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Jadi skillnya kalian untuk mengolah sumber daya yang ada. Bagaimana caranya kalian memperbarui minyak bumi, bagaimana caranya kalian mencari alternatif yang lain. Ini masih belum ada skillnya. Yang keempat, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat. Jadi kebutuhan kalian itu setiap hari selalu bertambah. Kadang yang belum terpenuhi yang ini, sudah ada keinginan kalian yang lain. Terus yang kelima, perbedaan letak geografis. Kenapa dikatakan letak geografis? Karena kan kadang letak wilayah itu berbeda-beda. Kalau misalnya daerahnya di dalam kota, lebih cepat datang barangnya. Tapi kalau misalnya daerah-daerah yang di pelosok, Batu Rotok dan segala macam, Tepal, itu kan nggak bisa secepat itu, kan pasti lama prosesnya. Terus yang keenam, ada bencana alam. Oke, nah bencana alam ini juga mengakibatkan misalnya apakah itu banjir, apakah itu gempa bumi dan segala macam. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Penjelasan Ibu sudah jelas? Oke, jelas. Nah, sekarang karena ini sudah jelas, sekarang kita lanjut kepada diskusi kelompok. Minggu kemarin Ibu sudah memberikan kalian asesmen awal dan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ibu juga sudah mengingatkan kepada kalian untuk duduk sesuai dengan kelompoknya. Apakah itu sudah kalian lakukan? Sudah apa kalian lakukan? Oke, sudah? Sudah, kalau sudah silahkan kalian bergabung dengan teman kelompoknya. Karena Ibu akan membagikan LKPD-nya. Oke, yuk. Nah, jadi begini, yang saya katakan untuk diskusi kelompok ini ada Ibu akan bagikan kalian LKPD.
Ibu akan bagikan kalian LKPD. Nanti dari LKPD, lembar kerja peserta didik, lembar kerja kelompok, sama dengan artikel. Sama dengan artikelnya. Nah, nanti silahkan kalian menjawab soal-soal yang ada di LKPD ini berdasarkan dengan artikel yang ada di sini. Silahkan kalian baca baik-baik artikelnya. Mengerti anak-anak? Oke, sekarang saya bagikan ya. Ini kelompok 1. Ya, kelompok 2. Nih, kelompok 3 ya. Nih, kelompok 4. Nanti kelompok 4 yang maju. Ini kelompok 5. Oke, silakan kalian berdiskusi kelompok ya. Geser ke sana nak, biar oke. Silakan kalian berdiskusi kelompok ya. Putra, kelompoknya mana? Silakan berdiskusi nak. Nanti ibu akan keliling untuk mengecek tentang kalian. Apaan? Ani? Tidak tonton, naikkan itu di sini. Oke, ini dijawab. Nah, nanti boleh disalin berada kegiatan kalian, tapi sambil baca. Ya, jadi begini. Ini silakan kalian baca dulu, kalian pelajari dulu. Pahami dulu apa isinya. Ya? Iya. Ini baca dulu, ininya semua. Ya, kira-kira 10 menit lah. Ya, 5 menit kalian baca. Terus sambil, oh, terbalik ya? Coba mana? Oh, itu di belakang. Coba ambil. Coba tukar di belakang. Nggak kelihatan kan? Tambah. Tukar di belakang. Artikelnya doang. Ya tuh? Jadi saya ambil dari mana ya? Bisa datanya. Kan materinya terbalik ya? Ya, ke sini. Terbalik. Apanya bingung? Nanti dulu terbalik dulu. Oke, jadi ibu berikan kalian waktu selama 20 menit atau 30 menit untuk kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Silakan kalian bekerja sama dengan anggota kelompok kalian. Apabila ada yang tidak kalian mengerti, silahkan tanyakan kepada ibu. Oke? Bisa dimengerti? Oke. Kalau bisa silahkan dikerjakan. Irfan mungkin bisa merapat biar bekerja sama. Apa? Udah enggak kan? Sudah. Boleh. Nanti kan kalian sudah bilang. Iya. Iya, ini baca. Boleh biar temannya tahu. Enggak sih, kan Rehan hanya moderator, yang baca itu adalah kalian. Apakah kalian mau gantian misalnya yang ini? Ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Masih 3 atau 2. Oke. Oke, yang ini. Aku 3 bagian, Dani 2, orang 2, kamu orang 2. Oke. Jadi ini silakan kalian pahami isinya apa, ini membahas tentang apa, ini membahas tentang apa. Nah, jawablah sesuai dengan apa yang ada di sini. Oh, ya? Ya, nanti selesaikan. Ini kan ada soalnya toh. Ini soalnya mulai dari soal nomor 1. Nah, ini berdasarkan video maupun artikel yang telah diberikan, peristiwa apa yang terjadi pada berita tersebut. Apa yang ada di sini. Oke. Nah, ya, bisa kalian isikan di sini jawabannya nanti. Nah, soal nomor
Dua. Berdasarkan soal nomor 1 tadi. Soal nomor 1 tadi, apa faktor penyebabnya terjadi peristiwa itu? Bisa dimengerti? Kira-kira Oke. yang ini baca ibu jawabannya. Enggak, oke. Enggak. Oke. Kalian bagaimana? Ada yang Apa nih Bu? perlu dibantu? Sama dulu. Aman. Kenapa PD-nya satunya? Oke. Ini tuliskan, jangan lupa ya, tuliskan nama kelompoknya. Siapa nama kelompok kalian? Kelompok 5 pendawa berarti ini ya? 5 pendawa. Nanti kita maju depan baca satu-satu Bu. Enggak. Nah sih. Ya nanti ya semuanya akan maju mendapatkan giliran untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke. Namanya kelompok aja. Ya, Kelompok berapa gitu ya? Kelompok 4 kelompok atau 3? 4. Kalian kelompok 4 kan itu kan 3 di depan. Nah, oke. Oke, apa? Nah. Jadi nanti di sini kelompoknya semua silakan mempersiapkan ya. Untuk presentasinya silakan mempersiapkan satu moderator. Nanti siapa yang akan membacakan materinya, hasil presentasinya dan segala macam. Oke, bagaimana? Ada yang bisa ibu bantu? Ah? Faktornya Bu. Oke, ini kalian baca dulu, berpendapat lah. Tadi ada sih katanya. Semuanya presentasi. Ya nanti kan 2 kelompok. Nih silakan kalian bahas ya. Bahas apa isinya ini, terus diisi di sini ya. Ini Aurel salah tempat, jawabnya di belakang. Tapi enggak apa-apa. Oke, jadi ini ya, Adi, keluarkan pendapatnya, jangan hanya diam saja. Ya? Keluarkan pendapatnya. Lisa juga. Oke? Gimana, ada yang bisa bantu? Sudah mengerti sih? Nah, jadi silakan kalian bacakan ya. Ini kan artikelnya, ini banyak. Silakan kalian bacakan. Apa ini intinya? Apa masalah yang ada dihadapi di artikel ini? Setelah itu baru kalian jawab. Nanti tentukan mana yang jadi moderator, mana yang jadi penyajinya ya. Oke. Perasaan tadi ibu bawa kertasnya ibu di mana ya? Oh, ini ketinggalan di sini. Putra Rangga ngomong, kenapa aja sering melihat? Kalau ada yang kurang ditanyakan ya ditanyakan. Nah, ya. Baca. Nah. Yang tepat untuk mengatasinya apa? Fenomena apa? Baca atau bacakan atau berdiam tulis.
Ada yang perlu dipertanyakan? Apaan? Ani? Kelihatan tuh naikkan itu di sini nih. Oke, ini dijawab. Nah, nanti boleh disalin biar ada kegiatan kalian tapi sambil baca. Ya, boleh. Nanti kan kalian saling ulang. Saya jadi moderator, Ibu. Kita Iya. baca ini. Sebelum kita presentasi kelompok, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu biar kalian menghilangkan ketegangan-ketegangan selama diskusi kelompok tadi, oke? Oke. Nah, sekarang ice breakingnya Ibu menggunakan istilah 3S. Ice breakingnya dengan pasangan 3S. Sakit, siku, sikat. Jadi sikat nanti berpasangan secara berhadap-hadapan. Nah, kalau saya bilang siku, berarti pegang siku kalian. Kalau saya ngomong sikat, berarti siapa duluan ambil pulpen, oke? Oke, 1, kita mulai, bisa? Oke, saya mulai. 1, 2, 3, siku. Sakit. Sakit. Siku. Sakit, siku, sakit, sakit, sikat. Siapa ya duluan? Oke, siapa? Wah. Nah, sekarang adalah saatnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian tadi. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok 1 dulu. Mungkin kelompoknya Aul bisa maju. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalkan dulu, nama saya Rizka Hanifawati dan saya Dan saya Rekan Putra Ramadan. Saya Putra Ramdhani. Baik. Isu kelangkaan minyak goreng sebenarnya bukan hanya terjadi di Kabupaten Sumbawa saja, tetapi sudah merupakan isu nasional karena hampir merata terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, karena menjadi isu nasional, bukan berarti pemerintah daerah berpangku tangan tanpa melakukan atau mencari solusi-solusi penyelesaiannya. Karena jika dibiarkan berkepanjangan tanpa adanya campur tangan pemerintah daerah, tidak hanya akan mengganggu ketersediaan pasokan kebutuhan bagi rumah tangga dan dunia usaha, tetapi yang lebih dari itu akan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan hari ini, Rabu 23 Februari 2022, kami telah melakukan operasi pasar di Kecamatan Labuan Badas dan melanjutkan esok hari Kamis di Kecamatan Hutan. Berdasarkan video maupun artikel yang telah diberikan, peristiwa apa yang terjadi pada berita tersebut? Yang terjadi adalah kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Sumbawa. Yang kedua, berdasarkan soal nomor 1, apa faktor penyebab peristiwa tersebut terjadi? Pensuplaian dari produsen di wilayah Jawa Timur tidak dilakukan secara merata, sehingga barang di gudang distributor kosong yang menyebabkan terjadinya panik buying di masyarakat. Apa ada yang mau bertanya? Silakan. Apakah kenaikan harga minyak goreng membuat daya beli masyarakat menurun? Pertanyaannya saya serahkan kepada Rekan. Jawabannya itu iya, karena hal tersebut berimbas kepada harga minyak goreng yang melambung tinggi atau mahal. Sekian presentasi kelompok 2 saya tutup. Mohon maafnya bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk teman-temannya yang baru presentasi. Nah, sekarang ke kelompok yang berikutnya. Silakan kelompoknya Syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil presentasi kami.
Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barehan. Saya Syarif Nasir. Saya Randa Jaksali. Saya Dion Main Saputra. Dengan berdirinya kami di sini, kami ingin menyampaikan hasil presentasi kami, yaitu tentang kelangkaan gas LPG di Kabupaten Sumbawa Besar. Beberapa hari ini banyak terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg di berbagai tempat di Kabupaten Sumbawa Besar. Banyak konsumen rumah tangga menjerit karena harus mengantri cukup lama bahkan tidak mendapatkannya. Hal ini sebenarnya lagu lama yang acap terjadi dan terbukti merugikan konsumen karena harus membeli dengan harga yang fantastis. Bagaimana orientasi pertanyaan? 1. Berdasarkan video maupun artikel yang telah diberikan, peristiwa apa yang terjadi pada berita tersebut dijelaskan. Terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg di Kabupaten Sumbawa yang membuat konsumen rumah tangga menjerit karena harus mengganti cukup lama, bahkan tidak mendapatkannya. Dan terbukti merugikan konsumen karena harus membeli dengan harga yang fantastis dari harga Rp35.000 menjadi Rp40.000 per potong 3 kg. Oke baik, sekarang beralih ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, perkenalkan nama saya Rizky dari kelompok 1. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah apa ada alternatif lain pengganti gas LPG? Bisa juga dengan menggunakan bahan pengganti gas LPG seperti kayu bakar. Yang dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Terima kasih atas presentasi kelompoknya, semuanya bagus. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi atas apa yang sudah kalian lakukan selama pembelajaran ini. Ya, apa kira-kira refleksinya? Yang pertama, bahwa kelangkaan ada banyak jenisnya. Yang pertama, ada kelangkaan gas LPG. Terus yang kedua, kelangkaan minyak goreng. Benar, kelangkaan air bersih. Sama yang terakhir, kelangkaan BBM. Udah, itu benar sekali semuanya. Jadi itu adalah refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan atau ada yang tidak kalian mengerti? Tidak. Oh, berarti semuanya sudah mengerti ya. Nah, sekarang kita melakukan atau menyimpulkan materi hari ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan materi apa kita hari ini? Mungkin Aurel? Kelangkaan banyak jenisnya. Bisa kelangkaan gas LPG, kelangkaan BBM, dan kelangkaan air bersih. Oke, benar sekali. Kesimpulannya kelangkaan ada banyak jenisnya seperti tadi. Ada kelangkaan air bersih, ada kelangkaan BBM, ada kelangkaan minyak goreng, dan ada kelangkaan gas LPG. Nah, sampai sini Pak Nana sudah mengerti materinya? Sudah mengerti materinya? Oke. Kalau sudah, berarti sekarang Ibu akan melakukan penilaian harian kepada kalian mengenai materi kelangkaan. Oke? Nah, silakan dikerjakan ya. Akan dikerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit saja untuk menjawab soalnya. Oke, silakan dikerjakan ya. Oke, silakan kalian kumpulkan asesmennya. Karena tadi kan materinya sudah jelas. Oke, Ibu ambil ya. Oke, Ibu ambil. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Nah, sekarang setelah kalian mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta individu, Ibu akan meminta kalian untuk menjawab soal refleksinya. Ya, ini akhir dari pembelajaran kita, oke? Silakan dijawab. Silakan dijawab. Udah nih? Oke, yang lain sudah? Silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih ya atas lembar refleksinya. Nah, Ibu rasa pembelajaran untuk hari ini sudah sampai di sini saja. Untuk pertemuan minggu depan, silahkan kalian mempelajari
materi tentang skala prioritas. Oke? Tapi anak-anak, silahkan kalian pelajari tentang skala prioritas. Kita ketemu lagi minggu depan. Silahkan kalian menunggu Bapak Ibu guru yang lain untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak. Pada ibu guru beri salam.